Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sejahtera buat kita semua, buat para rekan yang menyaksikan dan Bapak Ibu guru hebat di luar sana. Izinkan kami di kesempatan kali ini melakukan coaching percakapan pra observasi bersama saya sendiri Rian Andriana, CGP angkatan 10 kelas 8 dengan PP Bapak Ismawanto dan fasilitator Ibu Muriati. Di kesempatan kali ini saya dibersamai oleh rekan sejawat saya dengan Bapak Sanusi SPD, pengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 2 Malingping. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pra observasi. Silahkan menyaksikan. Selamat siang Pak Sanusi. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ya Pak Sanusi, saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya atau kesediaannya hadir sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan dari lama waktu Pak ya. Akhirnya kita bisa ketemu juga untuk melakukan observasi nanti. Tapi sebelum observasi, saya ingin melakukan agenda pra observasi dulu Pak, supaya kita menyepakati begitu apa saja hal-hal yang nanti bisa saya lakukan ketika pelaksanaan observasi. Begitu Bapak. Siap. Bapak udah siap Pak? Siap. Bapak mengajar di kelas berapa Pak rencananya untuk yang diobservasi? 12.1. Di kelas 12.1, berarti 12.1 ya. 12.1 di fase F Pak ya? Ya. 12.1 di fase F. Terus waktunya di hari ini ya. Berarti waktunya di hari ini ya, sesuai dengan agenda kita. Sudah jadwal juga. Nanti materi yang diajarkan sesuai dengan jurusan Bapak atau mata pelajaran yang lain Pak? Sesuai jurusan fisika. Fisika Pak ya? Oke. Bapak, untuk persiapan pembelajarannya dari Bapak, tadi sih saya sudah menerima ya rencana pembelajarannya, dikirimkan by WA ke saya, sudah saya pelajari juga. Dari Bapak sendiri mungkin ada tujuan pembelajaran apa Pak yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran di observasi kali ini? Ya, rencananya tujuannya ya, yang pertama siswa bisa memahami hukum pertama Kirchhoff. Ya. Kemudian yang keduanya siswa bisa menghubungkan materi hukum pertama Kirchhoff dengan materi-materi sebelumnya, dan nanti penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oh, siap. Ada lagi Pak tujuan pembelajarannya? Kayaknya cukup. Oke, berarti untuk pertemuan pertama ini yang akan diobservasi Bapak di rencana pembelajarannya akan harapannya bisa mencapai 2 tujuan pembelajaran Pak ya? Ya. Izin konfirmasi Bapak, yang pertama mengetahui rumus hukum 1 Kirchhoff, dan yang kedua Bapak ingin memanfaatkan dan mencari hubungan antara hukum 1 Kirchhoff dengan pembelajaran sebelumnya, begitu Pak ya? Betul. Siap. Sudah saya catat Pak. Kemudian selain dari tujuan pembelajaran, tentu Bapak ada langkah-langkah strategis mungkin Pak ya untuk mencapai tujuan itu. Rencananya strategi Bapak untuk mencapai itu dengan cara apa itu Bapak? Strateginya rencananya nanti latihan soal dengan kuis, kemudian juga berusaha tanya jawab gitu ya, siap. biar mereka ikut merasakan keaktifan belajar ya. Kemudian di akhir ya ada evaluasi. Berarti ada beberapa strategi yang Bapak persiapkan Pak ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Kalau dari aspek pengembangan yang lain dari Pak Sanusi sendiri, mungkin ada yang kepengen ada pengembangan apa gitu dalam proses pembelajaran kepada anak-anak gitu Pak? Kalau rencana saya sih di pembelajaran ini, saya berharap saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada muridnya. Terus juga saya berharap bisa membuat peserta didik aktif, kreatif, gitu ya, ceria, menyenangkan. Kayaknya itu sih Pak. Siap. Jadi di area pengembangan tambahan dari tujuan pembelajaran Bapak ingin aktivitas itu berarti aktif anak-anak Pak ya, berpihak pada murid gitu ya proses pembelajarannya. Kemudian tadi yang saya catat juga
ada nilai-nilai karakter yang tumbuh Pak ya Ya, dari anak-anak. ya, itu kudu itu mah. Harus. Siap. Sama mungkin ini apa ya, dengan strategi tadi presentasi, diskusi dan latihan soal memunculkan korelasi atau ya korelasi dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dengan materi yang sekarang, koneksi gitu ya, koneksi antar materinya ada Pak ya. Bisa. Baik. Sepertinya untuk catatan yang saya perlukan untuk membantu nanti ketika Bapak observasi di kelas, dari saya cukup begitu Pak. Mungkin dari Pak Sanusi sendiri ada tambahan? Kayaknya cukup sih Pak. Cukup ya? Nanti mungkin dia observasi aja lah, sejujur-jujurnya. Baik Bapak, siap. Nanti insya Allah akan saya lakukan observasi, dan mohon izin mungkin nanti siapa tahu saya akan ambil beberapa dokumentasi ya Pak ya, buat laporan buat Bapak juga nanti. Lampiran ini dari hasil ini nanti akan saya berikan feedbacknya. Cukup Bapak ya? Cukup. Baik. Kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih Pak Sanusi. Setelah ini kita bisa langsung mungkin ke kelas ya untuk melakukan proses pembelajaran. Baik, rekan sejawat yang berada di luar sana, demikian percakapan praobservasi di kelas 12 yang insya Allah nanti saya dan Pak Sanusi akan melakukan proses observasi di dalam kelas. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa berjalan dengan lancar dan Pak Sanusi juga bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencapai target-target dalam proses pembelajarannya. Kami dari SMA Negeri 2 Malingping, terutama saya sendiri selaku CGP, mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti berjalan lancar Pak Sanusi. Kepada Pak Sanusi juga saya ucapkan terima kasih Pak Sanusi. Jadi setelah ini kita langsung ke kelas mungkin kalau bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai ucapkan salam. Tulis
Mas. Kita pemanasan dulu ya. Ya, silakan ditulis soal ringan. Hitungan 5 sudah dibuka. 5, 2, 1. Siap? Ini materi kemarin ya. Bapak harap tidak ada yang kurang lupa. Ya. Yang baik. Untuk soal yang kemarin ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang belum? Ada yang lupa? Ya, karena tidak ada yang lupa, berarti masih ingat ya. Kita pemanasan dulu. Ya. Ditulis soalnya. Dua buah lampu dirangkai dalam satu rangkaian. Dua buah lampu dirangkai dalam satu rangkaian. Titik. Hambatan kedua lampu tersebut. Hambatan kedua lampu tersebut empat ohm. 4 ohm. Bisa tulis ohmnya? Bisa ohm, bisa pakai omega. Titik. Berapakah hambatan dan arus rangkaian? Nambah tuh ya. Kalau kalian cuma hambatan doang, ini nambah arus. Berapakah hambatan dan arus rangkaian jika kedua lampu dirangkai? Jika kedua lampu dirangkai A. Secara seri. B. Secara paralel. B. Bisa? A. Secara seri. B. Secara paralel. Baik, kita tulis dulu. Yang diketahui apa? Apa? Berapa? Yang keduanya? 4 ohm. Ada lagi yang diketahui? Tidak ada ya? Wah, ada yang lupa ya? Tegangannya? Belum ditulis ya soalnya? Ya Pak. Ditambahin soalnya. Yo, lanjut. Yo. Oh ya, tadi secara seri, secara paralel. Jika dirangkai secara seri, secara paralel dan terhubung. Lanjut aja. Secara paralel dan terhubung dengan tegangan 16 volt. 16 volt. Sudah? Nah, berarti yang diketahui apa lagi? Berapa? 16 volt. Gitu ya. Yang kita
Sudah? Baik, tugas kalian cari RS dan RP-nya saja. RS dan RP-nya saja. Bagi yang sudah boleh dikumpulkan. Waktunya 4 menit. Boleh kerjasama dengan tetangganya, tetangga terdekat. Iya yang boleh. Kan bapak mintanya nyuruh, mintanya RS dan RP nya. I-nya nggak usah. Paham nggak?
Salsa, Rizda, Umon, Siti Nuraini, Maria, Gaduh Saha, kegunaannya kasih nama Nanti. Oke, untuk RS ada pertanyaan? Yang laki-laki ada pertanyaan? Enggak. Bingung nggak apa tambah 5,8? Enggak ya. Terus kalau yang RP? Dibalikin ya, Pak? Ya dibalik. Ini kan tadinya RP di bawah, dibalik jadi di atas. Maka istilahnya juga dibalik. Ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Stop, ada pertanyaan nggak? Untuk yang RS sama RP? Enggak. Tidak ada ya? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke IS-nya sama IP-nya. Kemarin rumus Ohm adalah V sama dengan I kali R. Kan ya? Caranya ini V dibagi R. Gitu ya? Jadi kita masukkan tuh I sama dengan PR. IS sama dengan V dibagi R S. V-nya seberapa? S-nya 8 ya? 16 bagi 8 Dua. 2. Ada yang bingung sampai sini? Gak ada ya? 2 ampere. Oke. Ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan? Ada. Ini yang 2 orang masih belum balik kan? Belum ada lagi. Ya mungkin yang dari lain. Sekarang IP-nya sini aja ya. Aduh, sebetulnya. IP. Berarti sama rumusnya. Ya. V dibagi R. V-nya RP-nya 16 bagi 2 8 ampere. Gampang ya? Ada yang masuk ke sini Pak? Gimana Dik? Lagi? Gak apa-apa, gimana aja? Kita tahu udah. Ini juga Pak 16 dapat dari mana? Oh, baik, Pak. Oh ini? Iya, tadi. Ini ya? Oh Pak. Ini sama dengan 16. Oh. Ada lagi? Tidak ada? Baik, untuk materi ini ada pertanyaan? Ya. Ini menggabungkan rangkaian seri paralel dengan huruf Ohm. Ya. Tujuan lainnya di sini. Ini nyampe I pada rangkaian. Ketika rangkaiannya terdiri atas banyak baterai. Ya. Untuk proyeknya sudah? Sudah difoto? Masih belum. Fotonya jangan bilang ya. Fotonya jangan bilang karena nanti mungkin salah.
Udah sholat? Benar. Jadi harus diapain? Nanti piket gak pulang sekolah? Enggak pak. Kalian piket. Ya, nanti habis pulang sekolah jalan pulang ya. Kita ngobrol dulu. Kopi. Di sini pak. Nyanyi dulu pak. Kita nyanyi. Nyanyi dulu pak. Nanti aja nyanyi di depan bapak. Terus pak. Silahkan siapkan bukunya ya. Bukunya dirapikan, HP-nya ditaruh dalam tas. Baik, untuk hukum on rangkaian seri dan paralel ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau begitu kita lanjut materinya ya. Stop yang dekat dihapus dulu. Sudah tulis belum? Yang salah sudah tulis belum? Judulnya hukum bukan Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff. Baik rangkaian sederhana maupun rangkaian yang rumit. Kemudian yang penting kalian bisa memahami itu. Bisa ya? Oke. Garisnya. Hukum Kirchhoff ada dua. Hukum Kirchhoff ada dua. Yaitu garis baru satu. Hukum satu Kirchhoff. Yang benar hukum satu Kirchhoff atau hukum dua Kirchhoff? Hukum Kirchhoff satu. Hukum satu Kirchhoff atau hukum Kirchhoff satu? Sama aja pak. Hukum satu Newton atau hukum Newton satu? Yang benar hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton atau hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Hukum Newton 1. Yang pertama lain dua. Yang kedua. Newton ada berapa? 5. Newton, ahli fisika, ada berapa orangnya? 2. Oke, si
RI ke berapa sekarang? 8. Benar nggak? Ya. Salah. Nah, yang ke Salah. 76. Lari. Oke, bisa kita menyampaikan selamat HUT RI ke 79. Benar atau salah? Sebenarnya gimana? Selamat ke 79 RI. Nah, ya. HUT ke 79 kenapa? HUT-nya cuma satu. RI-nya cuma satu. HUT-nya ya. HUT-nya banyak. Kalau RI 1, RI 2, RI 3 sampai RI 79, berarti Republik itu ada HUT yang jalan. Baik ya, tadi hukum 1 Kirchhoff menyatakan. Lanjut yang tadi, hukum 1 Kirchhoff menyatakan LKS ini sudah punya semua? Sudah ditagih orang tuanya? Habis makan pagi, makan siang, makan sore, mau bangun, mau tidur, mau bangun, udah? Karena kan pasti orang tua kalian, bukan kaliannya, gitu kan? Karena kalian udah mau dipaksa berapapun gak bakal punya uang. Dari saya mau waktu. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Bapak, dari titik percabangan. Ya. Kalau tuliskan jadinya hukum 1 ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Tulis sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ready? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Minus. Berapa plus berapa? Plus. Oke, kalau digambarkan jadinya seperti ini.
Udah? Baik. Kita lihat gambarnya. E1 masuk atau keluar? E2 E3 Oke, benerin gambarnya. Udah, Pak. E4 Keluar. E5 kita gunakan prinsip ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya. Yang masuk apa aja? Lima ya. Berarti satu tambah karena ini masuk semua ya. Terus yang keluarnya I3 dan sama dengan I3 dan I4. Nah ini ya penerapan dari hukum satu Kirchhoff. Jadi kalian diminta membuat rumus ya dengan hukum satu Kirchhoff. Nanti ditambah hukum 2 Kirchhoff. Sudah? Ada pertanyaan? Sudah. Oke, permisalannya. Misal ini buat kalian masuk gitu ya. Yang keluar harus sama nggak dengan yang masuk? Beda. Nabrak malu. Oke, misal yang masuk 30 orang, yang keluar harus berapa? 30 orang. Kalau lebih gimana? Nah, ngeri ya. Kalau kurang gimana? Nah, ini ngeri ya. Berarti yang masuk sama yang keluar itu sama. Ya. Kalau beda, ngeri. Ya. Kalau lebih ngeri, kurang ngeri. Ya. Kan saya Kalian masuk ke yang 28, yang keluar cuma 6. mau beli jajan, Pak. Nah, berarti 2 orang kemana itu ya? Kan saya lewat jendela, Pak, lewat jendela. Nah ya, yang masuk harus sama dengan yang tidak boleh lebih, tidak boleh gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu ditulis ya. Sudah. Contoh soal beri diri sendiri. Bisa? 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 Enggak, ketemu, Pak. Tahu gambarnya? Kenapa bingungnya? Yang kemarinnya juga gimana? Oke, yang lain. Ada yang belum paham nggak? Sama kayak sama. Ada nggak? Mau siapkan dulu ya? Enggak. Oke, tulis. Ya, ini gambarnya. Anggap gambarnya bagus ya. Ya, Pak. Ya, enggak goreng itu, enggak goreng. Cuman ratanya pajajan aja. Bagus kan? Bagus lagi. Oke. Mau ide dia Pak. Jahat. Jajan. Sudah? Gambar? Ready? Kelihatan? Dari belakang? Aman ya? Ya, ya, ya. Sudah? Baik, kita kasih nama. Ini satu,
20 detik lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu, nol. Ada yang mau beli kan? Yang belum, silakan ditulis dulu ya. Saya banyak. Ini hampir benar semua, kecuali satu ya. Sepi namanya Pak. Ini cerita rumah kita. Nggak apa-apa. Siti Nuraini. Kemudian I3-nya 1 ampere, I4-nya 2 ampere, I5-nya 3 ampere. Kita cari I6-nya. Sudah tulis? Nah, berapa I6-nya? Kita cari dengan rumus yang sudah kalian bikin. Gitu ya. I1-nya berapa? 5. I2-nya 10. I3 1. I4 2. I5 3. Nah, I6 ya, kita cari 5 tambah 10 15. Ada yang beda? Ada? Enggak. Kita kira-kira ya. Hiji nomor 2. 3. Bisa. Hiji nomor 2. 3. Tambah 3. 6 ya. 6 tambah 6. Ada kawan tuh. 12. Berapa I6-nya? 5.
tinggal di logika aja. 6 sama berapa supaya 15? Gitu kan ya? Walaupun kalian nggak pakai ini, kalau memang dari sini bisa diketahui, langsung aja. Ya, ya, tidak harus ke arah sininya. Baik, ada pertanyaan Pak? Oke, misalkan kelas ini ada yang masuk 30 orang, Pak ya. Keluarnya jendela sini 10, jendela sana 15. Berarti dari jendela mana berapa? 5. Kalau kurang nggak bisa, aneh. Ya, udah burung itu orang ini ya. Ya, pertanyaan? Jelas? Itu? Ya, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Untuk jadwal yang tadi, pembagian tugas yang tadi dibikin, ada yang mau protes? Tidak. Pak, saya mau jadi pemimpin. Tidak. Pak, saya mau itu kemana Pak? Oh ya tadi, tawaran Bapak tadi masih berlaku ya? Biar siap jadi pembina ada? Benar nih? Kayak pembina, Bapak pemimpinnya gimana? Siap tuh. Tapi yang pemimpin aja pembawa Pancasila itu kan. Siap Pak? Biar nanti bisa ya. Oke, kalau kayak gitu ya, ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada? Kita coba soal terakhir ya. Siap ketua. Gimana? Harusnya Bapak nggak usah pakai gambarnya Pak. Oh, udah gambar ya? Oke, stop, ditulis. Siap. Diketahui I1 sama dengan 1 ampere 1A. Bisa nulisnya? Koma I2 sama dengan 2 ampere. I3 sama dengan 3 ampere. Ya. I5 sama dengan 5 ampere. I6 sama dengan 6 ampere. Ya. Dan I7 sama dengan 7 ampere. Gampang ya ingetnya ya. Yang masuk yang keluarnya yang mana Pak? Ya nanti. Siap. Siap? Tentukan nilai dari arah
dua dan 6. 2 tambah 3 tambah 6 ya? Berapa? 11. Ya, imbang nggak? Yang putih lu mana? Bawah. Yang bawah ya? Putihnya berapa? 2. Berarti I2 I4 nilainya 2 dan itu masuk. Ini doang ya? Ya kan? Iya, Bapak itu doangnya. Kami ini Pak. Ya. Kan bisa di logika gitu ya. Pakai logika ini Pak. Yang penting makin penting sarua kabeh. Iya. Ukulnya. Ya. Bagi Bapak, gitu ya. Kalian menghitung di fisika tidak harus taat dengan matematikanya. Ya. Jadi ya, kalau bisa langsung, udah langsung aja deh. Gitu ya. Hah? Ini sebelum berapa? 13 dan 11, ya. Berarti yang benar yang mana? 11. Gak mungkin yang ini ditambah lagi, malah semua. Ya kan? Jadi yang ini sigma yang masuk sama dengan sigma I. Gitu ya. Stop, ada lagi? Ya, nanti mungkin hari Kamis kan ini ya, yang upacara ya? Berarti Selasa, Senin depan ya. Senin depan kita nanti ditambah dengan hukum 2 Kirchhoff dan penerapannya di rangkaian listrik. Gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Serius tidak ada? Asep, pusing nggak? Enggak, Pak. Kalau tidak ada, silakan bukunya boleh dimasukkan ke dalam kelas. Oh ya, sepeda bapak ambil ya. Bapak merasa kehilangan. Dari tambahin tuh berapa? 2 liter. Berapa tuh yang bedanya di bapak? Belum. 88. Ya, nampaknya belum. Silakan nanti dikumpulkan. Diletakkan di meja bapak di ruang dulu ya. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, gimana materinya? Gampang? Sangat gampang ya? Ada yang pengen mabok? Ada yang muntah? Ada yang bunuh diri? Ada? Ada? Saya mau Bapak majikan dulu, Pak. Saya langsung di pohon cabe. Baik, pembelajaran hari ini gimana? Ya, ada masukan biar ke depan bisa lebih baik? Jangan banyak-banyak soal, ngapain berarti? Jangan banyak-banyak nulis, lebih baik banyak soal. Nulisnya yang penting soal itu, Pak. Banyakin di sekolah. Oh, kasih jawaban, Mama. Kalau gitu kalian aja yang milih dulu. Berhubung di sini kelas 12 ya. Bapak harusnya sih semenit juga selesai. Saya sama manusia apa bukan robot? Iya kan? Saya kan 2. Kecuali kalau 1 SD, ya kamu bisa ngasih setengah jam gitu ya. Ngasih soal 1 tinggal selesai gitu ya. Tapi buat kalian, ya paling nggak semenit lah ya. Bahkan harusnya 1 detik. Ya itu aja deh. Baik ya, itu aja untuk hari ini. Silakan bisa disiapkan dulu. Ya, setelah belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat siang buat Pak Sanusi, Bapak Ismawanto. Izin memperkenalkan diri, kami atau diri saya dari SMA Negeri 2 Malingping, bersama saya Rian Andriana. Pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh Bapak Pengajar Praktik CGP Angkatan 10 kelas 8, Bapak Ismawanto MPD, dan saya juga dibersamai oleh rekan teman sejawat saya yang telah melakukan proses pembelajaran di observasi kemarin ya. Kita bersama Bapak Sanusi, pengajar pengampu mata pelajaran fisika di kelas 12 MIPA 1 Pak Sanusi ya. Insya Allah kami pada kesempatan kali ini akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan di pertemuan sebelumnya. Baik, selamat siang Pak Sanusi. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil observasi yang telah kita lakukan kemarin. Kemarin Pak Sanusi menyampaikan pada sesi pra-observasi kepada saya ingin mencapai tujuan pembelajaran 2 poin ya Bapak ya? Iya. Gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana dari tujuan pembelajaran itu, apakah sudah tercapai menurut Bapak atau belum? Enggak Bapak? Baik, makasih ya, izin menjawab. Kemarin tujuan pembelajarannya alhamdulillah sih tercapai ya, mengenai hukum 1 Kirchhoff dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Coba memang kemarin itu agak kelamaan di materi awalnya gitu ya. Cuma alhamdulillah di akhir, di setengah jam berikutnya, materi hukum 1 Kirchhoff itu bisa tersampaikan dan anak-anak juga antusias gitu ya untuk menjawab, mengumpulkan hasil latihannya. Betul Pak. Berarti tercapai Pak Sanusi ya? Insya Allah. Tercapai. Tadi ada Pak Sanusi refleksi juga di awal pembelajarannya rada lama begitu. Iya, terlalu lama. Baik. Kemudian apakah itu untuk proses pengembangannya itu Pak Sanusi? Kan Pak Sanusi di catatan saya itu di proses pengembangannya itu ada 3 poin yang rencana Bapak sampaikan gitu ya. Yang pertama ada aktivitas berpusat kepada murid yang Bapak lakukan. Kemudian yang kedua tumbuhnya karakter percaya diri, kreatif dan bertanggung jawab dari peserta didik. Dan yang ketiga, siswa dapat menguasai dan menghubungkan materi hukum 1 Kirchhoff dengan materi sebelumnya. Nah, dari area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak kemarin, apakah itu sudah menurut Bapak tercapai atau belum itu Bapak? Ya mungkin agak tercapai ya, agak ya pembelajaran yang saya hadirkan ke anak itu kurang berpihak kepada murid ya, tapi mungkin agak berpihak kepada murid gitu ya. Saya berusaha membuat suasana awal itu menyenangkan buat anak gitu ya. Mereka dikasih kesempatan untuk menyampaikan berbagai hal yang mereka rasakan gitu ya. Dan di akhir juga karena saya sebagai wali kelas gitu ya, saya sedikit membahas apa yang mereka persiapkan untuk acara ke depan gitu ya. Ini biar fisika yang saya belajarkan ke mereka itu tetap berpihak kepada murid gitu ya, dan mereka tetap merasa kehidupan sehari-harinya tetap disentuh gitu ya, walaupun tidak seluruhnya gitu ya, tidak di banyak waktu gitu ya untuk disentuhnya di bagian pribadi anak-anaknya. Oh iya. Ya, bagus sekali Pak Sanusi ya. Benar, jadi Pak Sanusi sudah berusaha, dan saya sih kemarin juga melihat yang Pak Sanusi lakukan itu membuat interaksi antara siswa itu terpacu Pak ya. Terpacu. Kan Pak Sanusi menggunakan metode apa itu, kayak kuis Pak Sanusi ya? Ya, kuis. Oke, kuis kan? Yang terjadi tuh anak itu wah bekerja keras sekali untuk menyelesaikan tantangan dari Pak Sanusi kan? Iya. Gitu. Dan beberapa kali kan kuisnya kan? Iya, beberapa kali. Itu biasanya Pak Sanusi melakukan itu di pembelajaran Pak? Iya, biasa seperti itu. Ya, ngedorong sih ya. Ya. Ngedorong biar mereka lebih aktif gitu ya. Tidak kaku gitu ya. Dan memang di kuis itu saya sengaja
aja gitu ya, tidak harus mereka fokus dengan diri mereka sendiri gitu ya, boleh diskusi gitu ya, bahkan boleh melihat tugas temannya gitu ya. Ya. Nanti mereka gimana caranya ketika melihat itu paham gitu ya. Ya. Jadi anak-anak itu kemarin Pak Sanusi mengarahkan berarti bukan hanya saja berkembang secara personal atau pribadi individu Pak ya. Karena Pak Sanusi kemarin ada arahan tuh. Silakan boleh bertanya ke depan, belakang, kanan, kirinya, gitu kan? Iya. Nah, itu menurut saya sangat menarik Pak Sanusi ya. Kalau apa namanya bekerja sendiri mungkin secara individu itu akan yang lainnya akan terabaikan ya. Iya. Begitu. Tapi Kesulitan. mereka akhirnya bisa aktif bareng-bareng gitu, berkembang juga bersama-sama. Itu sangat luar biasa menurut saya Pak Sanusi. Kemudian dari Pak Sanusi juga gitu ya. Ada nggak rencana hal yang menurut Pak Sanusi ingin nih saya kembangkan, tambahin gitu dari proses pembelajaran gitu Pak? Ya. Kemarin sih pembelajaran itu saya cenderung masih dominan ya, gitu. Jadi pengen ke depan itu dominasinya hilang gitu ya. Terus yang kedua tadi yang saya sampaikan di awal ya, terlalu lama di kegiatan awal gitu. Jadi untuk materi intinya malah sempit gitu ya waktunya, walaupun tetap tersampaikan tapi sempit gitu ya. Mungkin ini lebih ke manajemen waktu aja ya ketika pembelajaran. Baik, berarti rencana Pak Sanusi di perbaikan atau pengembangan di manajemen waktu ya Pak ya? Ya, manajemen waktu. Ya, saya yakin Pak Sanusi mampu untuk mengembangkan itu karena sebetulnya kemarin juga tercapai gitu sebetulnya. Itu anak-anak juga tidak mepet-mepet waktunya, enggak juga gitu ya. Mungkin dari Pak Sanusi ingin bisa lebih optimal lagi gitu kepada anak-anak gitu. Nah kemudian Pak Sanusi dari proses pembelajarannya saya tadi lihat atau kemarin kita lakukan gitu ya, kan Pak Sanusi itu menggunakan metode yang menurut saya interaktif ya kepada anak-anak. Dari Pak Sanusi sendiri, apakah proses pembelajaran seperti itu berencana akan terus dilakukan Pak? Ya, mungkin tetap dilakukan tapi dengan beberapa perbaikan ya. Oh iya. Inginnya saya ya anak-anak nanti lebih dominan di sana gitu ya. Dan tentunya materi awal itu cukup paling 5 menit gitu ya atau 10 menit, sisanya ke materi inti. Oke, baik, Masya Allah ya Pak Sanusi. Di akhir mungkin Pak Sanusi, kalau Pak Sanusi diberikan atau diminta untuk membuat range dari proses pembelajaran dari Pak Sanusi sendiri dari 1 sampai 10 gitu Pak Sanusi, mungkin bisa diberikan atau ya diberikan range di angka berapa dan alasannya seperti apa Pak Sanusi? Kayaknya 80 sih ya. 80, apa ya 80? 80 kayaknya. Ya pertama memang ya kalau saya sih siswa agak interaktif gitu ya, dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Cuma tadi ya kekurangnya di 2 poin tadi. Di 2 poin tadi Ya, manajemen pembelajaran sama masih dominan gitu ya sayapnya. Siap. Yang saya catat ya Pak Sanusi, Ya, ini nanti buat lampiran ini nanti akan saya berikan juga ke Pak Sanusi siap. supaya Pak Sanusi juga ada pegangan. Oh ini yang mungkin nanti pegangan lah gitu untuk nanti rencana saya, target saya nextnya itu ini gitu. Saya sangat bahagia sekali ya Pak Sanusi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah baik buat pelayanan kita kepada putra-putri kita di sekolah ini SMA Negeri 2 Malingping. Dan saya sangat mendorong ya sebetulnya Pak Sanusi, mudah-mudahan hal ini bisa dilakukan juga oleh rekan-rekan Pak Sanusi gitu. Karena seandainya ini dilakukan oleh semua guru seperti Pak Sanusi, saya yakin anak-anak akan bahagia, kangen datang ke sekolah Pak, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini langkah-langkah kecil, kita melakukan apa yang bisa kita mulai, dan kita mulai dari hal yang paling kecil. Dan saat ini, mulai dari saat ini dengan 3M, mulai dari saat ini, mulai dari hal terkecil, dan mulai dari diri sendiri Pak Sanusi ya. Kita melakukan ini mudah-mudahan memiliki dampak
yang baik kepada proses layanan kita kepada putra-putri kita. Mungkin sebelum ditutup, dari saya sendiri cukup Pak Sanusi. Dari Pak Sanusi ada tambahan mungkin? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Baik, kalau dicukupkan, saya ucapkan terima kasih Pak Sanusi, dan kepada Bapak Ibu guru hebat di luar sana, kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti proses yang kami lakukan, dan semoga apa yang dilakukan ini bisa menginspirasi, bisa menggerakkan, tergerak, menggerakkan, dan sama-sama bergerak. Dan salam, dan terakhir salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sanusi. Terima kasih juga buat Bapak. Terima kasih.